Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pada materi yang selanjutnya, yaitu masuk kepada bab na'at. Babun na'ati huwa at-tabi'u al-mushtaqu awil mu'awwalu bihi al-mubayyin li lafzi matbu'ihi. Bab na'at, yaitu isim yang mengikuti, yang mustaq atau yang mu'awwal, al-mubayyin li lafzi matbu'ihi, yang menjelaskan pada lafaz yang diikutinya atau menjelaskan matbu'nya. Wal muradu bil mustaq ismul fa'il kadharibin wa ismul maf'ul. Yang dimaksud dengan mustaq adalah isim fa'il seperti kadharibun atau isim maf'ul seperti madrubun. Wa sifat al musyabbahah, dan sifat musyabbahah juga termasuk kepada mustaq, ya, isim fa'il, isim maf'ul ataupun isim sifat musyabbah ka hasanin. Wasmut tafdil juga isim tafdil ka alama. Wal muradu bil muawwal bil mustaq ismul isyarah, dan yang dimaksud dengan muawwal bil mustaq, lafaz yang ditakwili dengan lafaz yang mustaq itu adalah isim isyarah. Contoh marartu bi Zaidin hadza. Marartu bi Zaidin hadza, yang seperti ini, Zaid yang seperti ini. Berarti hadza ini adalah na'at yang berupa muawwal bil mustaq. Ay al-hadir, berarti takdirnya atau ditakwilnya dengan al-hadir. Maratu bi Zaidin hadza ay hadza al-hadir, gitu. Ini yang hadir ini. Wasmu mausul, dan isim mausul nahwu maratu bi Zaidin allazi qama. Maratu bi Zaidin allazi qama. Ini allazi qama bukan yang mustaq, gitu ya, bukan yang mustaq, tapi muawwal bil mustaq. Maratu bi Zaidin allazi qama ay al-ma'lum qiyamuhu. Itu apa takwilannya. Wazu bima'na sahib nahwu marartu bi rajulin zi malin. Dan zu yang maknanya sahib marartu bi rajulin zi malin ay sahibi malin. Ini berarti yang muawwal bil mustaq. Wa asmaul nasab, dan isim-isim yang nisbat marartu bi rajulin dimashqiyin ay mansub bi dimashqi. Wa min zalikal jumlah wa syarat al man'ud biha ay yakuna nakiratan. Wa min zalika al jumlah, dan di antara daripada muawwal bil mustaq adalah jumlah. Wa syaratul man'ud biha ay yakuna nakiratan. Jadi jumlah ini termasuk juga kepada mustaq, muawwal bil mustaq. Jadi ketentuan na'at itu secara asal adalah harus lafaz yang mustaq. Yaitu, atau kalau tidak mustaq dia muawwal bil mustaq. Nah, yang muawwal bil mustaq ini ada beberapa kemungkinan. Ada bisa berupa isim isyarah, ada isim mausul, ada zu yang bermakna sahib, ada juga isim-isim nisbat, ada juga termasuk kepadanya adalah jumlah. Wa syaratul man'ud biha ay yakuna nakiratan. Syaratul man'ud bil jumlah. Nah, syarat man'ud yang dinaati dengan jumlah itu syaratnya harus nakiratan. Wa taqu yauman turja'una fihi ila Allah. Sini apa yauman? Itu man'ud, ya, man'ud yang dinaati oleh jumlah. Nah, syarat man'ud yang dinaati dengan jumlah itu man'udnya harus berupa isim nakirah, yaitu yauman. Maka tidak bisa kalau misalkan al-yauma wa taqu al-yauma, tidak bisa. Kemudian wa kadzalika al-masdar, dan demikian pun masdar. Ya, jadi masdar pun sama demikian, yaitu ketika dia di ayyunatu bihi katsiran walakinahu ma'azalika sima'an. Jadi terkadang juga masdar ini juga bisa dijadikan na'at, gitu, dijadikan na'at, akan tetapi sedikit sekali. Karena apa? Karena yunatu bihi katsiran walakinahu ma'azalika sima'an. Ya, banyak sekali. Mukadzalika al-masdar, dan demikian pula masdar itu dia bisa dijadikan na'at, banyak terlaku, namun dia samai, wa yalzamu ifraduhu wa tazkiruhu, dan wajib untuk memufradkan dan memuzakarkan na'at. Marartu bi rajulin adlin wa bi mar'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa marartu bi rijalin adlin. Ifrad dan tazkir. Nah, diifradkan dan ditazkirkan. Ketika apa? Ketika masdar itu dijadikan sebagai na'at. Marartu bi rajulin adlin. Nah, ini adlin kan na'at yang berupa masdar, maka wajib untuk dimufradkan. Marartu bi rajulin adlin wa mar'atin adlin juga, enggak adlatin, tidak.
Wa bi rajulaini adlin wa maratu bi rijalin adlin juga. Wa na'tu yatba'u al-man'uta fi raf'i wa nasbi wa khafdi wa fi ta'rifi wa tankiri. Dan na'at ini hukumnya mengikuti man'ut fi raf'i wa nasbi wa khafdihi, yaitu dalam i'rabnya rafa nasb jar wa fi ta'rifi wa tankiri, dan pada ma'rifat dan nakirahnya. Summa inna rafa dhamir man'ut al-mustatir fihi tabi'an. Kemudian rafa'nya dhamirnya man'ut, yang rafa'nya dhamirnya man'ut, rafa'nya dhamir yang kembali pada man'ut yang tersimpan di dalam na'at, itu tabi'ahu mengikuti itu tabi'ahu aidun fi tazkiri wa ta'nisihi wa fi ifradihi, itu juga mengikuti man'utnya fi tazkirihi wa ta'nisihi, dalam tazkirnya, ta'nisnya, wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, itu pada muzakkar muannasnya, mufrad, tasniyah dan jamaknya. Taqulu qama zaidun al-aqilu wa ra'aitu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili wa ja'at hindun al-aqilatu wa ra'aitu hadza al-aqilata wa marartu bi hindin al-aqilati wa ja'a rajulun aqilun wa ra'aitu rajulan aqilan wa marartu bi rajulin aqilin wa ja'a zaidani al-aqilani wa ra'aitu zaidaini al-aqilaini wa marartu bi zaidaini al-aqilaini. Contoh-contoh semua nih. Wa ja'a rajulani aqilani wa ra'aitu rajulaini aqilaini wa marartu bi rajulaini aqilaini wa ja'a zaiduna al-aqiluna wa ra'aitu zaidina al-aqilina wa marartu bi zaidina al-aqilina. Wa ja'at al-hindani al-aqilatani wa ra'aitu al-hindaini al-aqilataini wa marartu bil hindaini al-aqilataini wa ja'at al-hindatu al-aqilatu wa ra'aitu al-hindati al-aqilati wa marartu bil hindati al-aqilati. Nah, ini na'at hakiki ya. Jadi na'at hakiki yaitu mengikuti man'utnya dalam semua hal, yaitu dalam 10 perkara dari 4 perkara ya. Yaitu hukumnya rafa, nasab, jar, kemudian ma'rifatnya yaitu ma'rifat nakirahnya, kemudian statusnya yaitu mufrad, tasniyah dan jamak. Mufrad berarti ada berapa, coba dihitung: rafa, nasab, jar, ma'rifat, nakirah, mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar, muannas, yaitu 4 perkara dalam 10 hal. Summa in rafa'a dhamir man'ut al-mustatir fihi tabi'ahu. Nah, ini summa in rafa'a dhamir al-man'ut al-mustatir fihi tabi'ahu. Nah, ini apa? Ini domir na'at yang hakiki. Ini na'at yang hakiki, rafa'a domir. Jadi na'at hakiki itu adalah na'at yang merafakannya pada domir. Na'at yang merafakan pada domir, yang domir itu kembalinya kepada man'ut yang tersimpan di dalamnya. Maka di samping dia itu mengikuti 2 hal tadi, yaitu rafa, nasab, jar dan ta'rif tankir, juga karena dia na'at hakiki, maka dia mengikuti juga dalam hal apa? Dalam hal tazkir, ta'nis dan ifrad, tasniyah dan jama'. Sehingga kesimpulannya na'at terbagi kepada 2 macam, na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki ialah na'at yang merafakan pada isim domir yang kembalinya kepada man'ut. Hukumnya na'at hakiki adalah mengikuti pada man'utnya dalam 4 hal 10 perkara, yaitu rafa, nasab, jar, kemudian ma'rifat, nakirah, tazkir, ta'nis dan mufrad, tasniyah dan jamaknya. Yaitu kalau na'at yang hakiki. Qama zaidun al-aqilu. Al-aqilu rafa'nya, kemudian ma'rifatnya juga ada alnya, kemudian mufradnya juga sama-sama mufrad, kemudian muzakkarnya juga sama-sama muzakkar, tidak ada ta'nisnya. Yaitu untuk na'at yang hakiki. Nah, sekarang kalau na'at yang sababi, na'at sababi itu na'at yang apa? Yaitu na'at yang merafakannya pada isim zohir atau isim domir, tapi domir yang baris. Nah, wa in rafa'a an-na'tu al-isma zahir awi domir al-baris lam yu'tabar halul marfud fi tasghir wa ta'nis wal ifrad wa tasniyati wal jama'. Tapi apabila na'at itu merafakannya isim zahir atau domir yang baris ya, domir baris mutasil ataupun munfasil, maka lam yu'tabar halul man'ut fi tazkir wa ta'nis wal ifrad wa tasniyati wal jam'i. Maka kondisinya man'ut dalam tazkir, ta'nis, ifrad, tasniyah, jama' itu tidak dianggap. Artinya ketika na'at sababi itu hanya mengikuti 2 saja, yaitu mengikuti dalam i'rab dan ma'rifat nakirahnya. Tapi masalah tazkir, ta'nis, ifrad, tasniyah dan jama' itu na'at tidak mengikuti man'ut, tapi na'at mengikuti apa? Mengikuti fa'ilnya na'at itu, atau na'atnya itu diberlakukan seperti halnya fi'il.
bal yu'ta an-na'tu hukmal fi'l. Tapi na'at tersebut dia dihukumi seperti hukumnya fi'il, diberi hukumnya fi'il. Apa hukumnya fi'il? Hukumnya fi'il itu yang mengikuti fa'ilnya. Ya, sehingga na'at sababi itu dalam dua perkara yang terakhir itu apa? Yaitu tadi tazkir, ta'nis, mufrad, tasniyah dan jama'. Nah, ini dua perkara yang terakhir, yaitu dia tidak mengikuti man'ut, melainkan dia dihukumi, na'atnya itu dihukumi seperti hukumnya fi'il. Berarti dalam dua hal yang terakhir ini na'at sababi mengikuti fa'ilnya na'at, ya, mengikuti fa'ilnya na'at. Fa in kana fa'ilu mu'annasan kunisa, maka apabila fa'ilnya itu mu'annas maka dimu'annaskan. Apabila man'utnya itu walaupun man'utnya itu muzakkar, wa in kana al-man'utu bihi muzakkar, sekalipun man'utnya itu muzakkar. Wa in kana fa'ilu muzakkar dzukira wa in kana al-man'utu bihi mu'annasan. Dan apabila fa'ilnya itu muzakkar maka man'utnya pun gimana? Wa in kana fa'ilu muzakkarun dzukira. Apabila fa'ilnya na'at itu adalah muzakkar maka na'atnya pun muzakkar. Wa in kana al-man'utu bi mu'annasan, walaupun man'utnya itu mu'annas. Wa yusta'malu bil lafzil ifrad wa la yusanna wa la yujma'u. Nah, itu ya kesimpulan. Jadi na'at itu ada na'at hakiki, ada na'at sababi. Na'at hakiki yang murafakan pada isim domir, na'at sababi yang murafakan pada isim zohir atau domir baris. Hukumnya kalau na'at hakiki hanya mengikuti man'ut dalam dua perkara, yaitu i'rab dengan ma'rifat nakirahnya, sedangkan na'at hakiki mengikuti 4 perkara dalam 10 hal, artinya semuanya diikuti, rafa, nasab, jar, ma'rifat, nakirah, tazkir, mu'annas, mufrad, tasniyah, jama', semuanya ikut. Tapi kalau na'at sababi yang murafakan pada isim zohir atau domir yang baris, itu hanya mengikuti 2 perkara saja, yaitu i'rab, rafa, nasab, jar, dan ma'rifat, nakirah. Nah, kemudian 2 perkara yang terakhir bagaimana ini hukumnya? 2 perkara yang terakhir yaitu tazkir, ta'nis, ifrad, tasniyah, dan jama', itu na'at sababi tidak mengikuti man'ut, melainkan na'at sababinya dalam 2 perkara tadi dihukumi seperti hukumnya fi'il, yaitu mengikuti fa'ilnya na'at itu. Ya, mengikuti fa'ilnya na'at itu. Wa yustamalu bil lafzil ifradi wa la yusanna wa la yujma'u taqulu ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu. Dan na'at ini secara lafaz itu dimufradkan selama-lamanya. Tidak perlu ditasniahkan dan juga tidak perlu dijamakan walaupun man'utnya itu jama' ataupun tasniah. Ja'a zaidun al-aqilu al-qa'imatu ummuhu. Ya. Ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu wa ja'at hindun al-qa'imu abuhuma. Nah, ini tusta'malu, ini kembali domirnya itu kembali kepada na'at yang hakiki, ya. Jadi na'at yang na'at sababi. Maaf, na'at sababi ini bilafzil mufrad wa la yusanna wa la yujma'u. Lafadznya itu diifradkan, dimufradkan, tidak ditasniahkan dan tidak dijamakan. Ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu. Nah, di sini al-qa'imah ini adalah na'at sababi. Karena apa? Karena dia merofakkan pada isim zahir yaitu ummuhu. Ja'at hindun al-qa'imu abuhuma abuha. Ini lafadznya na'at sababi itu dimufradkan, ya, dimufradkan, tidak ditasniahkan dan tidak dijamakkan. Ini walaupun fa'ilnya itu nanti tasniah atau jama'. Wa taqulu maratu bi rajulin qa'imatin ummuhu wa maratu bi qa'imin abuha wa maratu bi rajulain qa'imin abawahuma wa maratu bi rajulin qa'imin abauhum. Nah, itu qaiminnya tetap mufrad. Nah, di sini kita bisa teliti nih, bisa kita angan-angan sendiri. Satu contoh saja, misalkan ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu. Ini contoh daripada na'at sababi, yaitu al-qa'imah na'at yang merofakkan pada isim zohir yaitu lafadz ummuhu. Hukumnya na'at sababi yaitu mengikuti man'utnya hanya pada 2 perkara yang pertama saja, yaitu i'rab dengan ma'rifat nakirahnya. I'rabnya al-qa'imatu mengikuti zaidun, rafa. Kedua, ma'rifat nakirahnya al-qa'imatu ma'rifat mengikuti zaidun yang juga ma'rifat. Udah, 2 ini saja. Al-qa'imatu mengikuti zaidun. Nah, untuk 2 yang terakhir, apa 2 yang terakhir? Yaitu mufrad, tadzkir, ta'nis, mufrad, tasniyah, dan jama'. Nah, tadzkir, ta'nis ini tidak mengikuti man'utnya. Makanya walaupun man'utnya itu tadzkir muzakkar, tapi al-qa'imatu tidak muzakkar lagi, tapi melainkan muannas. Karena apa? Karena untuk 2 perkara yang terakhir itu na'at sababi mengikutinya mengikuti fa'ilnya na'at, ya, fa'ilnya na'at, bukan fa'ilnya fi'il, bukan.
tapi fa'ilnya na'at, atau na'at itu diberlakukan seperti apa? Seperti fi'il. Iya, na'atnya itu diberlakukan seperti fi'il, yaitu wajib mengikuti fa'ilnya. Nah, al-qaimatu karena ummuhu ini adalah muannas, maka al-qaimatu juga muannas. Kemudian mufrad tasniyah dan jamaknya karena ummuhu ini adalah mufrad, maka al-qaimatu juga mufrad. Ya. Nah, makanya untuk masalah mufrad, tasniyah dan jamak itu mengikuti fa'ilnya na'at, bukan mengikuti fa'ilnya fi'il. Makanya dikatakan wa yusta'malu bilafzil mufrad, bilafzil ifrad wala yusan wala yusma. Digunakan dengan menggunakan lafaz yang mufrad, tidak ditasniyakan dan tidak dijamakan. Karena apa? Karena tasniyah dan jamaknya tidak mengikuti fi'ilnya. Ya, tidak mengikuti fi'ilnya na'at, tapi mengikuti fa'ilnya na'at itu. Nah, wa taqulu maratan li rajulin qa'imatin ummuhu wa bimra'atin qa'imin abuha. Nah, bimra'atin qa'imin abuha. Contoh lagi misalkan qa'imin ini na'at sababi karena merofakan pada abuha. Dalam i'rabnya mengikuti lafaz imra'atin, jer. Dalam ma'rifat nakirahnya mengikuti imra'atin juga. Nakirah juga dibaca qa'imin, tidak dibaca al-qa'imin. Nah, dalam tazkir dan ta'nisnya itu mengikuti apa? Fa'ilnya na'at. Nah, karena fa'ilnya itu abu ini adalah muzakkar, maka qa'iminnya muzakkar. Kemudian dalam mufrad tasniyah dan jamaknya juga mengikuti fa'ilnya. Abu ini adalah mufrad, maka qa'imin juga mufrad. Ya. Qa'imin abawahuma. Atau marbi rijalin qa'imin abauhum. Nah, ini untuk lafadznya na'at itu tetap diifradkan, ditasniakan dan dijamakna. Nah, ketika fa'ilnya itu tasniyah atau jamak, yang berubah itu bukan na'atnya, bukan, tapi yang berubah itu nanti domirnya. Ya, contoh misalkan di sini maratu bi rajulaini qa'imin abawahuma. Ya, abawahuma. Qa'imin itu dalam dua perkara yang terakhir itu mengikuti fa'ilnya na'at, ya, dalam dua perkara yang terakhir yaitu tazkir dan ta'nis. Tazkirnya mengikuti fa'ilnya na'at. Karena abun ini adalah muzakkar, maka qa'imin juga muzakkar. Kemudian dalam ifrad, tasniyah dan jamaknya juga mengikuti fa'ilnya na'at. Abun, abawahu ini adalah tasniyah, maka qa'imin juga harus tasniyah, tapi tasniyahnya itu tidak berpengaruh pada qa'iminnya, tapi qa'iminnya tetap tusta'malu bilafzil ifrad. Tapi yang mempengaruhi tasniyah atau jamaknya fa'il itu tidak pada na'atnya, tidak, tapi pada domirnya, sehingga nanti yang berubah itu adalah domirnya qa'imin abawahuma. Nah, itu abawahumanya itu nanti yang akan berubah. Wa maratu birijalin qa'imin abauhum. Nah, di sini qa'imin itu tetap mufrad walaupun aba'u-nya ini adalah jamak. Nah, nanti yang berubah itu adalah domirnya, bukan na'atnya, tapi na'atnya tetap yusta'malu bilafzil ifrad wala yusannu wala yujma. Menggunakan lafaz yang mufrad, tidak ditasniahkan, tidak dijamakkan, walaupun fa'ilnya itu tasniah dan jamak, tapi yang berubah nanti bukan na'atnya, tapi yang berubah adalah domirnya, ya. Illa anasibawaiha qala fima idza kana al-ismu al-marfu' min na'ti jam'an kal misal al-akhir fala asanu fi na'ti ay yujma' jam'a taksir fa yaqal marra bi rijalin qiyamin aba'uhum. Ini selain pendapatnya Imam Sibawai, tapi pendapatnya Imam Sibawai berkata pada setiap isim yang dirafakan oleh na'at, ya, dalam keadaan jama, kalau misalnya akhir contoh yang terakhir, maka yang terbaik pada na'at tersebut adalah dengan dijamakkan dengan menggunakan jama tafsir. Fa yuqalu marratu bi rijalin qiyamin abauhum. Nah, ini qiyamin dijamak taksirkan. Kenapa? Karena fa'ilnya yaitu jamak juga abauhum. Wa marratu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu fa huwa afsahu min qa'imin abauhum wa qa'idin ghilmanuhu bil ifrad. Nah, ini menurut Imam Sibawai lebih fasih daripada qa'imin abauhum qa'idin ghilmanuhu bil ifrad dengan dimufradkan, ya. Itu ketentuan-ketentuan pada na'at.
hakiki maupun na'at sababi. Wal ifrad kama taqaddam afsa min jam'i tasyina wa marur bi rijalin qa'imina aba'uhum wa rajulin qa'idina ghilmanuhu. Hadhi amsilatun na'at ar-rafi lil ismi zahir. Jadi ifrad sebagaimana keterangan sebelumnya itu lebih fasih daripada dengan dijamakkan. Jadi bentuknya na'at sababi itu ya lebih fasih dengan dibentukkan mufrad atau dengan dimufradkan. Walaupun fa'ilnya na'at itu tasniyah atau jamak. Nah nanti yang berubah itu adalah domirnya saja, tidak perlu naatnya dirubah lagi. Kecuali Imam Sibawai. Kalau Imam Sibawai berpendapat bahwa naat sababi ketika fa'ilnya itu berupa tasni atau jamak, maka naat sababinya pun harus dijamakkan, yaitu dengan jamak taksir. Ya. Nah sehingga ifrad ini itu lebih fasih daripada dijamakkan, baik itu jamak taksir seperti Imam Sibawai ataupun dengan jamak sahih maratu birijalin qa'imina aba'uhum warujulin qa'idina ghilmanuhu. Hadi amsilatun na'at ar-rafi lil ismi zahir. Ini adalah contoh-contoh na'at yang merafakan pada isim zahir. Wa misalur rafi' alid dhamir al-baris, adapun contoh yang merafakan pada dhamir yang baris, ya, kalau dhamir na'at sababi itu kan ada dua kemungkinan. Na'at sababi itu adalah na'at yang merafakan pada isim zahir atau merafakan pada dhamir tapi dhamirnya dhamir yang baris. Kalau dhamirnya dhamir mustatir maka itu na'at hakiki namanya. Tapi kalau na'at sababi itu na'at yang merafakan pada isim zahir atau isim dhamir tapi dhamirnya dhamir yang baris. Nah, contoh yang dhamir baris seperti apa ini? Wa misalu ar-rafi' 'ala dhamir al-baris qauluka ja'ani ghulamu imra'atin daribatihi. Hiya wa ja'atni amatu rajulin daribuha huwa. Contoh yang merafakan pada dhamir yang baris, ja'ani ghulamu imra'atin daribatihi hiya. Bentar. Ja'ani ghulamu imra'atin daribathu hiya. Wa ja'atni amatu rajulin daribatuhu kan, daribatihi benar. Ini isim fa'il ini. Ini isim fa'il. Ja'ani ghulamu imra'atin, ya, imra'atin ghulamu imra'atin daribatihi hiya. Datang kepadaku ghulam imra'atin, yaitu ghulamnya seorang perempuan yang mana perempuan ini adalah daribatihi hiya, ya, yang memukul yang ghulamnya ini. Oh ya, jadi daribatihi hiya ini adalah na'at, ya, na'at sababi, na'at hak, ya, na'at sababi yang na'at sababinya ini merafakan pada dhamir dhamir baris, yaitu dhamir baris hi itu. Daribatihi hiya. Ghulam imra'atin, datang kepadaku seorang ghulamnya perempuan, ya, pembantunya seorang perempuan yang ghulam ini adalah ghulam imra'atin daribatihi hiya. Daribatihi hiya. Oh, seorang perempuan yang perempuan ini gimana? Waja'atni amatu rajulin daribuha huwa. Daribuha huwa waja'ani ghulamu rajulin daribuhum. Wa faidatu takhsisul man'ut in kana nakiratan aw maradu bi rajulin shalihin. Ya, berarti ini contoh yang merafakan pada dhamir yang baris, ya. Dhamir yang baris itu berarti ya ini daribatihi ya. Datang kepadaku ghulamnya perempuan daribatihi hiya. Daribatihi hiya yang perempuan ini kok daribatihi ya. Daribatihi hiya. Wajah coba di tengahnya gimana? Daribatu. Coba sih daribati. Atau daribati yang mukul kepada ghulam, hiya sapa hiya ini imro'ah ini. Ya. Jadi ghulam imra'atin daribati hiya. Jadi datang kepadaku ghulamnya seorang perempuan yang ghulam ini dipukul oleh hiya, itu dipukul oleh siapa? Imro'ah, ya. Daribati yang memukul kepada ghulam, siapa yang memukul? Yaitu hiyanya itu.
Ja'atni amatu rajulin doribuha huwa. Datang kepadaku amatnya seorang laki-laki yang doribuha, yang memukul ha kepada amat siapa? Rajulun. Itu ya, gitu ya. Nah, waja'ani ghulamur rijalin doribuhu hum. Nah, berarti di sini mahalu syahid lafaz doribatihi hiya. Doribatihi hiya ini adalah contoh daripada na'at sababi yang merofakan pada domir baris, yaitu domir ha, ya mahal mansub karena menjadi maf'ulnya. Nah, ini dirofakan oleh doribun, ya dirofakan oleh pada doribun menjadi maf'ulnya, fa'ilnya adalah hiya itu. Waja'atni amatu rajulin doribuha huwa waja'ani ghulamur rijalin doribuhu hum. Nah, ini juga sama ketentuan hukumnya seperti na'at sababi yang merofakan pada isim zahir. Jadi doribatihi hiya ini dia tidak dalam dua perkara yang pertama, yaitu hukum dengan ma'rifat dan nakirahnya, itu mengikuti man'utnya, ya, mengikuti man'utnya. Ghulamu imra'atin doribatihi hiya, berarti ini menaati imra'ah ya, berarti kalau dia naatnya ghulam berarti dibaca doribatuhu hiya, berarti nggak dibaca doribatihi di sini, doribatihi. Ja'a antar dong ghulam. Ghulam fa'il. Pemratun udah pilih doribatun natun. Pilih doribatun natun li ghulam tuh, iya. Jadi doribatun ini naat daripada lafaz ghulam, berarti dia dirofakan juga. Doribatun ya rofakan, berarti salah ketik ini kayaknya. Jadi ghulamu imra'atin doribatuhu hiya gitu ya. Ghulamu imra'atin doribatuhu hiya, karena doribatuhu ini na'tun li ghulam, naatnya ghulam. Nah, naat sababi itu mengikuti man'utnya dalam dua perkara, yaitu dalam i'rabnya rofa, maka dia rofa lagi, maka ja'ani ghulamu imra'atin berarti doribatuhu. Kemudian dalam ma'rifat dan nakirahnya, karena ghulam ini adalah nakirah ma'rifat, ya ma'rifat karena diidofakan, maka doribatuhu juga ma'rifat karena diidofakan juga. Atau kalau melihat lafziahnya dia itu nakirah karena tidak ada alnya, maka ya doribatun juga nakirah karena tidak ada alnya. Tapi untuk dua perkara yang terakhir, yaitu tazkirah dan ta'nis, ya tazkirah dan ta'nis, itu dia tidak mengikuti man'ut tapi mengikuti mengikuti hiya-nya itu. Doribatuhu hiya. Nah, karena hiya itu mu'annas, maka doribatu juga tuh mu'annas. Doribatuhu hiya, enggak dibaca doribuhu, enggak. Itu tazkir dan ta'nisnya. Kemudian dalam hal ifrad, tasniah dan jamaknya. Nah, karena hiya itu mufrad, maka doribatu juga mufrad, dibaca doribatuhu hiya. Jadi ketentuannya sama, baik yang merofakan pada isim zahir ataupun yang merofakan pada domir yang baris. Nah, faidatuhu takhsisul man'ut in kana nakiratan. Na'am rajulin shalihin. Nah, faidah naat, baik naat hakiki ataupun asababi adalah untuk takhsisul man'ut, untuk mentaksis man'ut. Apabila man'utnya itu nakirah, maratu birajulin shalihin, ini mentaksis, belum memarifatkan. Kenapa? Karena kalau memarifatkan harus marifat man'utnya itu. Tapi kalau man'utnya itu nakirah, maka mentaksis. Maratu birajulin shalihin, ya maratu birajulin shalihin. Ini rajulin kan umum, rajul siapa ini? Nah, rajulin siapa? Nah, kemudian ditaksis dengan sholihin. Ini ketika nakirah ya. Dan wataudihuhu atau mentaudih, yaitu menjelaskan kesamaran, yaitu kesamaran man'utnya. Ketika apa? Ketika man'utnya itu ma'rifat. Nahu ja'a zaidun al-alimu, ja'a zaidun. Nah, ini zaidun sudah ma'rifat karena sudah tertentu orangnya, tapi kan masih mubham.
karena masih belum tahu Zaid siapa. Nah kemudian didatangkan na'at itu untuk mentaudih kemubhamannya Zaid itu ya. Yang ditaksis ingkana nakiratan, taudih ingkana ma'rifatan. Wa qad yakunu li mujarradil madah, atau terkadang fungsinya hanya sekedar madah memuji. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ar-rahmanirrahim memuji. Aw li mujarradiz zam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini ar-rajim ini untuk lizam. Aw tarhamna Allahumma arham abdakal miskin. Nah ini al miskin ini untuk tarahum, memelas gitu, apa untuk menunjukkan ekspresi belas kasihan. Aw li taukid, atau li taukid, tilka asratun kamilah, ini kamilah li taukid. Wa idza kana al man'atu ma'luman biduni na'at jaza fi na'ati al itba' wal qata'. Nah apabila man'utnya itu sudah diketahui dengan tanpa na'at, maka pada na'at boleh itba', boleh qata'. Apa makna itba' dan makna qata'? Wa ma'na al qata' ay yarfa'an na'atu 'ala annahu khabar mubtada'in mahdzuf ya, wa yansibu bi fi'l wa yunsabu bi fi'lin mahdzufin nahu alhamdulillahi alhamidu atau alhamidi atau alhamidu atau alhamidi. Mana kata yaitu na'at dirafakan, ayurfa'an na'at ala annahu khabar mubtada. Jadi dipotong ya, diputus na'atnya ini dia dirafakan ala annahu khabar mubtada'in, dengan dijadikan dia sebagai khabarnya mubtada yang dibuang. Khabarnya mubtada yang dibuang. Wa yunsabu bi fi'lin mahdzufin, dan boleh juga dinasobkan oleh fi'il yang dibuang. Ya, contoh alhamdulillahi alhamid ajaza fi Sibawi al-jar 'ala al-itba, dan Imam Sibawi boleh juga membaca jar 'ala al-itba karena diikutkan kepada alhamdulillah, itu lillahnya itu jar, maka dibaca jar juga. Warafu bi takdiri huwa, tapi rafa yaitu dengan apa, mentakdirkan mubtada yang dibuang. Berarti alhamidu itu menjadi khobarnya mubtada yang dibuang. Alhamdulillahi alhamidu ay alhamdulillahi huwa alhamidu. Atau itba berarti ya alhamdulillahi alhamidi, itba lillah itu. Itba kepada lilafzil jalalah lillah itu. Itu ya, itu makna kata. Kemudian wa nasbu bi takdir amdah, dan boleh juga dibaca nasab. Dan dibaca nasab. Jadi kalau yang kota, jadi misalkan al ma'luman biduni na'at jaza fi na'ati al itba wal qata. Ketika man'utnya itu telah diketahui tanpa na'at, tanpa ada na'at, maka boleh dibaca itba dan boleh dibaca qata. Alhamdulillah alhamidun. Alhamidu ini kan tanpa alhamidu ya, sudah diketahui bahwasanya Allah itu alhamidu, zat yang maha dipuji. Nah ini berarti kan walaupun tanpa na'at ya sudah diketahui gitu, Allah tidak perlu untuk ditaksis, juga tidak perlu untuk ditaudih, tidak perlu, karena tujuan na'at itu kan kalau tidak taksis ya taudih. Ketika nakiro berarti taksis, ketika ma'rifat berarti taudih. Nah di sini pengecualian pada lafzul jalalah ini, ketika man'utnya itu sudah diketahui tanpa harus ada na'at, berarti tidak perlu ada na'at li taksis ataupun li taudih. Maka bagaimana? Maka pada na'at itu boleh dua, boleh itba berarti dengan dibaca jar alhamdulillahi alhamidi, boleh di qata. Nah qata ini boleh dibaca dua, boleh dibaca dua qata ini, boleh dibaca rafa karena menjadi khobarnya mubtada yang mahdzuf, boleh dibaca nasab menjadi maf'ulnya fi'il yang dibuang, yang takdirnya berarti amdahu alhamdulillahi amdahu alhamidah. Nah itu berarti boleh dibaca nasab ya. Wa idza takarrarat an-nu'utu li wahidin fa idza kana al-man'utu ma'luman biduniha jaza itba'uha kulluha. Nah apabila na'at itu ditikrar ya, na'atnya man'ut satu, man'utnya satu tapi na'atnya banyak. Dan kalau bagaimana? Maka di sini ditafsir juga. Fa in kana al-man'utu ma'luman biduniha jaza itba'uha kulluha. Maka apabila man'utnya itu diketahui dengan tanpa na'at, maka boleh na'at itu diikutkan pada man'ut semuanya. Wa qat'uha kulluha, dan boleh juga dikotak semuanya. Wa itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd, atau setengah-setengah, separuh-separuh. Yani itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd, separuhnya diitba'kan, separuhnya lagi dikotak bisyarat taqdimil mutba', dengan syarat mendahulukan mutba'nya atau man'utnya yang diikutinya.
Wa in lam yu'rab illa bi majmu'iha bi an yahtaja ilaiha wajib itba'uha kulluha. Itu kalau man'utnya man'utnya sudah bisa diketahui tanpa menyebutkan naat-naat yang banyak itu. Tapi kalau man'utnya itu belum bisa diketahui kecuali dengan menyebutkan semua naat-naat itu, artinya butuh pada naat-naat itu semua, maka wajib itsba'uha kulluha, maka wajib untuk mengikutkan naat-naat itu kepada man'ut semuanya. Wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fi ma'ada zalikal ba'd al-awju' ats-tsalatsah. Dan apabila tertentu sudah jelas hanya dengan sebagian saja, maka jaza fi ma'ada zalikal ba'd al-awju' ats-tsalatsah. Jadi kalau misalkan naatnya banyak, itu kan ada beberapa kemungkinan nih kalau naatnya banyak. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang pertama man'ut itu sudah diketahui dengan tanpa menyebutkan semua naat-naat yang banyak itu. Itu kemungkinan yang pertama. Maka ketika kemungkinan yang pertama ini, yakni man'ut itu sudah diketahui dengan tanpa menyebutkan naat-naat yang banyak ini, maka boleh 3 hukumnya. 1 boleh itba' kulluha, 2 boleh qata' kulluha, 3 boleh itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd. Ini. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua itu apabila man'utnya tidak diketahui kecuali dengan menyebutkan semua naat-naat yang banyak itu. Maka ketika kemungkinan yang kedua ini man'ut tidak diketahui kecuali dengan kumpulnya semua naat-naat yang banyak itu karena dibutuhkan, maka wajib untuk itsba' kulluha, hanya satu wajah saja berarti. Nah, kemungkinan yang ketiga ini wa in ta'ayyana bi ba'diha. Nah, apabila man'ut itu bisa jelas, bisa diketahui hanya dengan sebagian saja, misalkan naatnya ada 10. Nah, ketika naatnya ada 10 dan ternyata man'utnya bisa diketahui, bisa muayyan hanya dengan sebagian saja, misalkan dengan menyebutkan 5 saja sudah bisa diketahui, sudah jelas. Maka bagaimana? Nah, ketika bisa diketahui hanya dengan sebagiannya saja, maka sebagiannya ya wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fi ma'ada zalikal ba'd al-awjuh salasah. 5 ya udah 5 disebutkan. Nah, nanti 5 sisanya ini maka jaza fi ma'ada zalikal ba'd, maka boleh pada naat-naat selain daripada yang sebagian itu apa bolehnya al-awjuh salasah, boleh 3 wajah. Ya, boleh 3 wajah. Apa boleh 3 wajahnya? Ya itu mungkin tadi qata, mana ada enggak? Al-itba, al-qata atau qat'ul ba'd wa itba'ul ba'd. Ya, qat'ul ba'd wa itba'ul ba'd. Ada contohnya enggak di sini? Ya, ini misalkan banyaklah contohnya ya. Yang bisa dibuka di syarahnya itu. Yang penting kaidahnya kita sudah paham ya. Kaidahnya ada 3 kemungkinan ya. Ada yang makluman ya biduni an-naat, maka hukumnya 3. Boleh itba, boleh qata, boleh itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd. Kemungkinan kedua lam yu'rab illa bimajmu'iha, kecuali dengan kesemua naat-naat itu, maka hukumnya yajibu al-itba'u kulluha, wajib untuk itba' semuanya. Kemungkinan yang ketiga itu ta'ayyana bi ba'diha, maka yajuzu fi ma'ada zalikal ba'd al-awjuh as-salasah. Babul ataf, bab menjelaskan ataf. Wal atfu naw'ani, atfu bayanin wa atfu nasab. Fa'atful bayan huwa tabi'ul mushbihu lin-na'at fi tawdihi matbu'i in kana ma'rifatan nahu aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ataf bayan ialah tabi'al mushbih lin-na'at, yaitu isim yang mengikuti isim yang isim pengikut al-mushbih lin-na'at yang menyerupai pada na'at. Menyerupai dalam hal apa? Fi tawdihi matbu'i, dalam menjelaskan matbu'nya. In kana ma'rifatan, ketika matbu'nya itu ma'rifat, aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ini Abu Hafsin Umar ini ataf bayan yang fungsinya menjelaskan Abu Hafsin, yaitu menjelaskan matbu'nya in kana ma'rifatan. Tapi kalau matbu'nya itu nakiratan, maka taksis wa taksisihi in kana nakiratan, dan mentaksis apabila matbu'nya itu nakirat. Hada khatamun hadidun. Ini hadidun. Nah, ataf bayan dan fungsinya itu adalah li taksisi al khatam. Taksisnya masbu, karena apa? Karena masbunya itu nakiratan. Ya. Wa yufarriqu an-na'ta fi kauni jamidan ghairu mu'awwal bi mushtaq. Nah,
atop bayan ini berbeda dengan naat. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal kalau naat itu kan tidak jamid alias mutasarrif, tapi kalau yang atop bayan ini jamidan. Nah, kalau naat itu mustaq, tapi kalau yang atop bayan ini ghairu muawwal bi mustaq. Jamidan ghairu muawwal bil mustaq. Jamid yang tidak ditakwili dengan mustaq. Kalau naat kan tadi dia mustaq ya, dia mustaq atau muawwal bil mustaq. Tapi kalau atop bayan itu keberadaannya dia lafadznya lafadz yang jamid yang tidak ditakwil dengan lafadz yang mustaq. Wa na'atu mustaq atau muawwal bil mustaq. Tapi kalau na'at kan dia mustaq atau muawwal bil mustaq. Nah, itu perbedaannya. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asratin. Dan atop bayan ini mengikuti matbu'nya dalam 4 perkara dari 10 atau dalam 4 hal dari 10 perkara. Fi wahidin min awjil arabi salasa. Itu mengikuti salah satu dari wajah-wajah Arab yang ada 3. Wa fi wahidin min at-tazkir wa ta'nis. Kemudian mengikuti salah satu dari tazkir dan ta'nisnya. Wa fi wahidin min at-ta'rif wa tankir. Salah satu dari ta'rif tankirnya. Wa fi wahidin min al-ifrad wa tasniyatul jami'. Dan salah satu dari ifrad, tasniyah dan jamaknya. Wa yasyu fi asli bayani ayyu araba badalu kullin fil ghalib. Atau ayyu araba badala kullin fil ghalib. Dan pada atop bayan ini boleh juga dia di-arabi menjadi badal kul min kul fil ghalib secara keumuman. Jadi Abu Hafsin Umar. Nah, Umar ini bisa di-arabi dengan badal. Abu Amr siapa? Abu Amr yang merupakan Abu Hafsin yang merupakan Umar. Wa wa'afun nasab fa huwa tabi'u alladhi yatawassab bainahu wa bain matbu'iyya harfun min hadhil hurufil 10. Tapi atop nasab macam atop yang kedua yaitu isim yang mengikuti yang di tengah-tengahnya atau yang yatawassab bainahu wa bain matbu'iyya harfun min hadhil huruf, yang di tengah-tengahnya oleh salah satu huruf-huruf atof ya antara masku dengan tabi'nya. Itu di tengah-tengahnya oleh huruf atof. Wa ya al-wawu wal fa wa summa wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wala walakin fasab'atu al-awwal taqtadi at-tasyrik fil i'rab wal ma'na wa thalathatu al-baqiyah taqtadi at-tasyrik fil i'rab. Nah, 7 yang pertama berarti wawu, fa, summa, hatta, am, au dan imma ini taqtadi at-tasyrik memberikan tuntutan faedah tasyrik fil i'rab wal ma'na baik dalam i'rab maupun makna. Ini tasrik itu maksudnya kesamaan dengan siapa? Dengan majbunya atau dengan man'utnya. Kesamaan dalam apa? Dalam i'rab dan dalam makna. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini Amrun secara i'rab juga mengikuti Zaidun dan secara makna juga mengikuti Zaidun, yaitu fi hukmil maji, yaitu sama-sama yastarikani fi hukmil maji gitu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaidun juga terkena hukum ja'a, nah Amrun juga terkena hukum ja'a. Berarti tasrik fil i'rab wal ma'na. Tapi yang 3 terakhir yaitu bal, la dengan lakin itu taqtadi at-tasrik fil i'rabi faqat, tapi menuntut adanya tasrik kesamaan ataupun ya kesamaan dengan majbu itu hanya dalam hal i'rabnya saja. Fa'in atafta bi ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala maf'ulin khafata aw ala majzumin jazamta. Nahu sadaqallahu wa rasuluhu wa man yuti'allaha wa rasulahu amanu billahi wa rasulih wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum wal wawu limutlaq. Ya. Ini hanya dalam i'rab saja, tapi dalam segi makna itu berbeda. Kenapa? Karena berlawanan dengan majmu'nya. Ja'a Zaidun la Amrun. Berarti Zaidunnya itu isbat, tapi la Amrun, Amrunnya ini berarti nafri. Berarti kan secara makna itu tidak tasrik ya, tidak bersama, tidak sama. Hanya sama dalam i'rabnya. Wal wawu li mutlaqil jam'i. Nahu jaza Zaidun wa Amrun qablahu aw ma'ahu. Mutlaqul jam'i itu yang penting kumpul. Zaid dengan Amr datang, ya entah itu Zaid dulu ataupun Amr dulu, qablahu aw ma'ahu. Baik Amr itu datang sebelumnya Zaid ataupun bersamaan dengan Zaid, yang penting dua-duanya sama-sama datang. Wal fa'u li tartibi wa ta'qib, fa itu tartib dan ta'qib berurutan. Amatahu fa akbarahu,
mati dulu baru kemudian dikubur, enggak dikubur dulu kemudian mati, tapi ada juga kan begitu, dikubur hidup-hidup, dikubur hidup-hidup mati dikubur dulu, terus kemudian mati, itu gimana itu? Ya berarti kan ada amatahu fa'akbarahu, sekalian berarti dia wasumma li tartibi wa tarakhi. Jadi kalau takib dengan tarokhim bedanya, kalau takib itu langsung ya, artinya tidak diselang dengan jangka waktu yang lama. Amatahu fa'akbarahu, ya, mematikan kemudian langsung menguburkannya. Itu jadi langsung mati langsung dikubur. Tapi kalau tarokhi summa itu ada tarokhi itu agak selang lama, tidak langsung. Misalkan summa idza sya'a ansyarahu, ya. Atau contoh yang bukan Qur'annya misalkan Ja'a Zaidun summa Amrun. Nah ini kedatangan Amr itu tidak langsung bersamaan dengan Zaid, artinya Zaid datang kemudian selang berapa menit atau berapa jam baru kemudian Amr datang. Itu litarofi ya, tidak berdampingan langsung, itu tidak bersamaan bareng. Wal atfu bi hatta qalilun. Nah, pengatapan dengan menggunakan hatta ini sedikit terlaku. Wa yusyaratu fi ayyakuna al-ma'tuf biha isman zahiran. Dan syarat yang diatofkan atau ma'tufnya hatta itu harus berupa isim zahir. Wa ba'dan minal ma'tufi alaihi, dan menjadi ba'dan sebagian dari ma'tuf alaihnya. Berarti syaratnya ma'tuf ya, ayyakuna al-ma'tufu biha isman zahiran. Syarat ma'tuf, lafadz yang diatofkan dengan menggunakan hatta itu syaratnya harus berupa isim zahir. Yang pertama. Kedua, syaratnya lagi harus sebagian dari ma'tuf alaih, harus menjadi bagian dari ma'tuf alaihnya. Wa ghayatan lahu, dan yang ketiga harus menjadi ghaya akhir daripada ma'tuf alaihnya. Contoh akal tu as-sama kata hatta ra'saha bin nasbi. Di sini ra'saha itu ma'tuf hatta, yaitu lafaz yang diatofkan oleh lafaz hatta. Syaratnya 3, 1 harus berupa isim zahir, ra'saha isim zahir. 2, ra'saha juga ba'dan minal ma'tufi alaih, karena as-sama kata utuh, sebagian daripada as-sama kata itu adalah kepalanya. Wa ghayatan, dan juga harus menjadi ghaya akhirnya. Jadi sama kata ini makan ikan mungkin dari mulai ekornya terus dimakan sampai kepala. Nah ini berarti boleh itu diatofkan oleh lafaz hatta karena telah memenuhi syarat yang 3 itu. Wa yajuzu al-jarru lahu ala anna hatta jarratun kama taqaddama min al-fil mahfudat. Dan boleh juga al-jarru lahu ala anna hatta jarratun, dan juga boleh mengejarkan lafaz as-sama kata tadi dengan menjadikan hatta sebagai huruf jar kama taqaddama fil mahfudat. Berarti hatta samakati hatta ra'siha ya. Hatta ra'siha. Jadi boleh mengejarkan lafaz ra'siha dengan dijadikannya lafaz hatta sebagai hatta yang mengejarkan, seperti dalam contoh dalam keterangan fil mahfudat. Wa yajuzu ar-rafu lahu ala anna hatta ibtidaiyah, dan juga boleh dirafa'kan lafaz ra'sanya berarti hatta ra'suha, itu dengan menjadikan hatta sebagai hatta ibtidaiyah. Wa ra'suha mubtada'un wal khabaru mahfufun ay hatta ra'suha ma'kul, berarti takdirnya hatta ra'suha ma'kulun, sampai kepala-kepalanya juga ma'kulun, ikut dimakan. Wa am li talabi ta'yin in kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala hadil mustawiyin. Kemudian am itu li talabi ta'yin, untuk untuk menentukan ya. In kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala hadil mustawiya, ini ketika jatuh setelahnya hamzah yang masuk pada salah satu 2 perkara yang sama. Karena sama jadi butuh ta'yin, imma wa au li takhir. Am ya, am. Bukan imma, am. Ikhtar hadza am hadza. Ikhtar hadza am hadza. Nah, ini kan masih bingung mau ini apakah ini, maka butuh ta'yin, imma am hadza am hadza. Karena pada hamzatin dakhilatin ala hadil musayyid. Berarti ketika apabila jatuh setelahnya hamzah ya, ketika jatuh setelahnya hamzah. Contoh berarti di sini Azaidun indaka am amr. Azaidun indaka. Apakah Zaid yang ada di sampingku ataukah yang lain? Aw amrun gitu. Apakah Zaid yang ada di sampingmu ataukah Amr? Ini kan untuk mentakyin siapa yang ada di sampingmu. Apakah Zaid, apakah Amr, itu saya belum mengenalnya. Ini jatuh setelahnya hamzah yang masuk pada salah satu 2
perkara yang mutasawiyah ini, yaitu Zaidun dengan Amr. Wa au li takhyir aw ibahah ba'da talab, atau au ini juga termasuk daripada huruf ataf nasab yang fungsinya li takhyir atau ibahah ba'da talab. Nah, setelah talab. Jadi setelah talab itu fungsinya li takhyir atau li ibahah. Tazawwaj Hindan au ukhtaha, jalis al ulama au zuhad. Nah, ini li takhyir, kenapa? Karena jatuh setelahnya talab. Ya, jatuh setelahnya talab. Untuk memilih, bukan syak, bukan. Karena apa? Karena setelahnya talab. Wali syak, nah ini ada juga au yang faedahnya syak, yaitu karena ragu. Wali syak awil ibham awil tafsil, syak atau ibham atau tafsil ba'dal khobar, yaitu ketika jatuh setelahnya khobar. Labithna yauman au ba'da yaum, ya, kita tinggal sehari atau sebagian. Nah, ini syak, ibham atau mentafsil. Inna au iyyakum, kami atau kamu. Nah, kunu hudan au nasara, inna au iyyakum atau kunu hudan au nasara. Ini kunu berarti jatuh setelahnya amr, ya, tolak. Kalau jatuh setelahnya tolak berarti takhyir. Iya, jadilah kamu orang Yahudi atau Nasoro. Punya kaidahnya kalau au jatuh setelahnya tolab, maka faedahnya takhyir, ya, atau ibahah, ya, seperti tadi. Jalis al ulama awi zuhad, duduklah dengan para ulama atau para orang-orang yang ahli zuhud. Nah, itu takhyir, memilih salah satunya atau memperbolehkan salah satunya. Tapi kalau jatuhnya itu setelahnya khobar, ya, kalam khobar, berarti selain kalam tolab, kalam khobar itu, ya, maka faedahnya adalah li syak awil ibham awil tafsil, ya, untuk syak lah, keraguan. Wa imma bikasril hamzati mislu au, sama seperti au ba'da talab wal khabar, setelah talab dan khabar. Artinya imma juga faedahnya sama seperti au, yaitu ketika ba'da talab maka faedahnya li takhyir, ketika ba'dal khabar maka faedahnya li syak, ya, maka faedahnya li syak. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nah, ini imma hindan au imma ukhtaha wa imma ukhtaha, ini berarti lit takhyir atau lil ibahah. Kenapa? Karena jatuh setelahnya talab. Wa baqiyatul amsilati wadihatun. Nah, contoh-contoh lainnya itu jelas. Waqila innal atfa innama huwa bil wawi wa anna imma harfu tafsilin kal ula fa innaha harfu tafsilin. Jadi innal atfa innama huwa bil wawi, jadi huruf ataf itu ya hanya wawunya, gitu. Huruf ataf itu hanya wawu. Wa anna imma, adapun imma itu harfu tafsil kal ula, seperti yang pertama, yaitu harfu tafsil seperti yang pertama, harfu tafsil, ya. Nurafin kal ula la harfu atfin bittifaqin wa hadzal khil huwa la sah. Ya, jadi harfu tafsil bukan harful ataf. Jadi huruf ataf itu dikatakan waqila innal atfa innama huwa bil wawi wa anna imma harfu tafsilin kal ula fa innaha harfu tafsilin. Seperti yang pertama, maka itu adalah huruf tafsil, yaitu imma. Oh, berarti dalam contoh ini, ya, waqila innal atfa innama huwa bil wawi. Oh, iya. Jadi dalam contoh tazawwaj imma hindan wa imma, nah di situ kan kumpul tuh. Ada wawu dengan imma. Nah, dikatakan bagaimana nih kalau dikatakan innal atfa, bahwasanya dalam perkataan di atas tadi tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha, itu yang dijadikan sebagai huruf ataf itu hanya wawunya, innama huwa bil wawi. Nah, kalau immanya, yaitu yang ma ba'dahu, yaitu yang setelahnya wawu, itu adalah harfu tafsil kal ula, seperti imma yang pertama, yaitu imma hindan itu. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nah, mahallu syahid lafaz wa imma ukhtaha itu ada yang mengatakan bahwa bahwa ataf itu hanya wawunya, imanya itu bukan ataf, bukan, tapi huruf tafsil, sama seperti imma yang pertama, yaitu imma hindan itu. Kal ula fa inna harfu tafsil, ya. Wa bal lil idrab ghaliban, untuk membalik. Qama Zaidun bal amrun, Zaid berdiri bal amrun, namun amr. Nah, ini lil idrab. Al i'rad amma qablahu,
hanya berpaling dari yang sebelumnya, mujaban kana au ghairu mujab, baik positif ataupun negatif. Walakin istidrak untuk menyambung pembicaraan. Ma marratu bi rajulin shalihin lakin shalihin. Saya tidak lewat ketemu dengan seorang laki-laki yang soleh, akan tetapi tolihin yang lacut atau yang tidak soleh, nah orang yang nakal, yang bermaksiat. Ini untuk apa? Untuk istidrak lakinya. Ma marratu bi rajulin shalihin lakin talihin. Wala linafil hukmi amma ba'daha, la untuk menafikan hukum setelahnya. Hukum dari hukum yang setelahnya. Ja'a Zaidun la Amrun. Nah ini la Amrun berarti untuk menafikan hukum yang setelahnya, yaitu setelahnya la, yaitu Ja'a Zaidun, Zaid datang, ini kan positif. La Amrun berarti negatif. Jadi Zaid datang tapi Amr tidak, gitu ya. Sudah? Hampir setengah jam. Babu taukid, kita cuma dulu sampai sini. Babu taukid wa ma ba'dahu wa ma a'lam syawab al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin.